Sendirian nggak? Pernah. Gimana? Pernah merasakan sendirian. Waktu mama papa pergi, aku ditinggal sendiri di rumah. Waktu itu, pas aku lagi main handphone, aku mati lampu ngeliat. Pernah. Gimana? Sepi, serem, takut, Sedih, bosan, dan gak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Sedih dan takut. Sedih. Dan aku jadi takut. Dan aku langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan menemaniku dan menerangkanku. Sendirian? Kayak nggak nyaman gitu. Terus juga bosen, nggak bisa ngobrol sama teman. Terus juga nggak bisa ngomong sama keluarga. Terus juga kayak sendiri gitu, kesepian gitu, sendiri. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ibadah lagi di Life Kids. Gimana kabarnya? Sukacita atau kayak teman-teman yang tadi di awal tuh ada yang merasa sendirian, karena emang benar-benar sendirian, atau emang ngerasa kayak sendirian walaupun rame, terus sedih, ada yang takut. Gimana adik-adik? Ada yang sama juga kayak itu? Pernah ngerasain juga sedih, takut, ngerasa nggak ditemenin, ngerasa sendirian, ada? Kalau adik-adik ada yang ngerasa seperti itu, masih ataupun pernah ngerasain sendirian, berarti adik-adik tepat nih ikutan ibadah online Life Kids minggu ini. Karena di minggu ini dari awal sampai akhir juga ada cerita-cerita yang akan ngasih tahu adik-adik bahwa adik-adik itu nggak sendirian. Adik-adik itu ada yang nemenin. Siapa kira-kira yang nemenin? Mau tahu? Iya, berarti ikuti ibadahnya sampai akhir ya adik-adik. Nah sekarang kita mau lipat tangan dulu, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hadir di setiap hati kami, hadir di setiap rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Bangun semua dong. Ada yang lepai-lepai. Siap. Setinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Iya, Tuhan kita sudah bangkit, Dia hidup, dan Dia sudah naik ke surga. Hari Kamis kemarin kita peringati ya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari Minggu ini juga di Live Kid kalian akan dengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Apalagi untuk adik-adik yang merasa sedih, yang merasa sendiri, yang merasa ditinggalkan, yang merasa gak pernah diajakin main atau dicuekin. Kalian perlu tahu ini, kita mau katakan bersama, terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami kesayangan-Mu. Jadi kita gak usah sedih, karena kita adalah kesayangannya Tuhan. Buktinya apa? Dia mau mati buat kita dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Sama-sama kita katakan, Kau telah memilihku, menebusku, kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil
mengucap syukur atas hari ini. Tuhan, kami bisa beribadah kembali. Walau secara online, kami tetap percaya Tuhan memberkati kami. Kalau sebentar akan kami mulai firman Tuhan. Tuhan memberikan kami kesungguhan hati. Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua, agar kami boleh mengerti arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Bulan yang lalu kita memperingati hari apa? Betul, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Gimana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya nih, menampakkan diri kepada murid-muridnya, kira-kira gimana perasaan murid-muridnya? Betul, murid-murid mungkin pertamanya ada yang heran, ada yang ketakutan, tapi kemudian mereka bersuka cita. Karena apa? Mereka bisa melihat Tuhan Yesus, mereka bisa bersama lagi dengan Tuhan Yesus. Wah, mereka ada waktu untuk cerita lagi, untuk bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus ya. Mereka tuh, murid-murid tuh mengharapkan Tuhan Yesus tetap mau tinggal bersama-sama dengan mereka, memulihkan bangsa Israel, menjadi pemimpin kerajaan bangsa Israel. Mereka mau Tuhan Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu, tugas Tuhan Yesus bukan untuk menjadi raja di bumi ini. Tuhan Yesus harus kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua dan kembali datang menjemput kita. Itu yang menjadi Tuhan Yesus yang utama ya. Adik-adik, suatu hari setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Di sini Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Apa ya perintahnya ya? Yang pertama, perintah yang pertama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, murid-muridnya harus tetap tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan Roh Kudus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Mungkin murid-muridnya masih bingung, apa sih maksudnya ini semua? Apa ya maksud perintah Tuhan Yesus ya? Setelah Tuhan Yesus selesai memberikan perintah, Tuhan Yesus memberkati murid-murid. Kemudian Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Murid-muridnya kaget. Lah, Tuhan Yesus naik ke langit, naik ke surga. Murid-muridnya berdiri dan mereka melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Mereka tetap melihat ke atas, ke langit, sampai Tuhan Yesus tidak terlihat lagi karena tertutup oleh awan. Walau Tuhan Yesus sudah tidak terlihat, mereka tetap berdiri dan melihat ke langit. Tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat. Malaikat itu berkata, Yesus yang terangkat naik ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika kamu melihat dia naik ke surga. Wah, murid-muridnya masih memiliki harapan bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu lagi dengan Tuhan
Tuhan Yesus. Wah, mereka mulai bersukacita, mereka mulai melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus tadi. Apa perintahnya? Tetap tinggal di Yerusalem menantikan Roh Kudus, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, adik-adik, adakah di sini adik-adik yang merasa seperti murid tadi, murid-murid Tuhan Yesus tadi, ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, naik terangkat ke surga? Ya, mungkin ada adik-adik di sini yang merasa ditinggalkan atau dijauhi oleh teman-teman, ditinggalkan orang tua karena orang tua harus kerja jauh di luar kota, atau memang ada di antara kalian yang memang orang tua kalian sudah meninggal. Adik-adik, mungkin perasaan gak nyaman, perasaan sedih, perasaan takut, seperti murid-murid tadi pertama ya. Tapi ingat adik-adik, sepertinya sendirian, tapi Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kalian sendirian. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin murid-muridnya sendirian. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, yaitu Roh penolong yang akan menolong murid-muridnya di bumi. Ya, ingat, kita tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus selalu beserta atau peduli apa yang kita alami. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya menjadi saksinya ya? Perintah itu, mungkin kita tidak bersama-sama dengan murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga diperintahkan dengan perintah yang sama, yaitu menjadi saksi Tuhan. Gimana ya caranya jadi saksi Tuhan, Ci? Saya kan masih kecil, kita kan masih kecil. Adik-adik, menjadi saksi Tuhan itu seperti gini ya. Misalkan lewat perbuatan, lewat tingkah laku dan perkataan kalian. Contohnya apa, Ci? Berbuat yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, misalkan teman kalian waktu ulangan menyontek. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh ikut-ikutan nyontek. Walaupun ibu guru tidak melihat, ada Tuhan Yesus yang melihat, yang memperhatikan kita. Terus apalagi? Kita harus jaga perkataan kita, ya. Nggak boleh berkata-kata yang kasar dan tidak boleh berkata-kata yang kotor. Harus apa lagi ya kira-kira ya? Taat sama orang tua, taat sama firman Tuhan, melakukan yang benar dan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu menjadi saksi Tuhan. Memang gak mudah, tapi ingat sekali lagi, Tuhan sudah mengirim Roh penolong untuk memberikan kita kuasa, untuk menolong kita menjadi saksi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau buka Alkitab kita mau baca ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Siapa yang cerita tadi? Cilimi, ya kenal nggak? Kenal dong ya. Jadi kalian yang tadi sedih, yang tadi takut, jangan takut lagi dong. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang menemani kita, ada di hati kita. Ada Roh Kudus juga yang menemani kita, menghibur kita ya dikala kita sedih. Nah, Cici datang lagi ke sini bukan buat cerita lagi, bukan buat firman Tuhan lagi, tapi mau kasih games. Spesialnya games minggu ini ada hadiahnya buat 6 orang pemenang. Berapa? 6 orang pemenang. Syaratnya 1, punya media sosial. Punya dong. Instagram boleh, Facebook juga boleh. Dan yang pasti harus
follow Instagramnya Live Kids, terus juga friend sama Facebooknya Live Kids dong. Oke. Yang kedua, nanti Live Kids akan mengupload satu foto. Satu foto itu adalah soal kuisnya ya. Diupload jam 10.30. Jam berapa? Jam 10.30. Jadi abis ibadah ini mama papa bisa ibadah umum dulu, adik-adik bisa ngerjain kreativitas dulu. Jam 10.30 baru nongkrongin Instagram dan Facebooknya Live Kids, karena Live Kids akan mengupload soal untuk kuis. Pemenangnya diambil di Instagram 3 orang, Facebook 3 orang. 3 orang ini adalah yang menjawab benar dan paling cepat. Jadi kalau misalnya cepat jawabannya tapi salah, tetot. Cuman bisa 1 kali jawab ya, 1 orang. Terus kalau misalnya jawabnya benar tapi lama, jawabnya besok, tetot juga pasti nggak akan menang deh ya. Karena pasti yang lain juga cepet-cepetan nih. Jadi 3 orang di Facebook, 3 orang di Instagram. Pilih salah satu ya mama papa. Kalau mau jawab di Instagram, Instagram aja. Kalau mau jawab di Facebook, Facebook aja. Jangan dua-duanya ya. Jadi biar adil gitu ya. Jadi yang mau di Instagram, Instagram, Facebook, Facebook. Gak usah lihat jawaban orang lain. Jawab sesuai yang kalian anggap benar. Jadi nanti tebak kata, atau lebih tepatnya tebak kalimat apa gitu ya dari gambar itu. Tulis nama, tulis kelas, misalnya Pratama pagi, Pratama 1, 2, 3, atau siang ibadah 3, atau cabang belong, cabang mana gitu ya, tulis sama sore. Terus jawabannya. Nanti pemenangnya akan diumumkan di ibadah online Live Kids kelas Pratama minggu depan. Buat 6 orang tadi yang menang, 3 dari Instagram, 3 dari Facebook, akan dapat hadiah dari Live Kids. Tapi diberikannya setelah kita ibadah di gereja ya adik-adik, nggak apa-apa dong ya. Tapi hadiahnya pasti udah Cici siapkan nih buat adik-adik yang menang. Jadi kalian sekarang kerjain dulu kreativitasnya. Mama papa juga ibadah dulu yang tenang, yang khusyuk, yang fokus. Jam 10.30 jangan lupa buka IG atau Facebooknya, lihat kuisnya, jawab pertanyaannya cepet-cepetan, tepat-tepatan juga, cepat-tepat berarti ya. Dan yang menang 3 orang Facebook, 3 orang di Instagram. Yang menjawab dengan benar dia akan menang. Jangan lupa nanti tulis namanya yang lengkap dan kelasnya juga ya mama papa ya. Kita mau ramein nih Instagram sama Facebooknya Live Kids, oke? Ya, sekarang saatnya mengumumkan siapa pemenang kuis pertama minggu kemarin. Ayo, banyak banget yang ikutan, banyak banget yang jawab, luar biasa nih anak-anak Pratama, cepet banget. Nah, jawaban yang benar, mau tahu? Jawaban yang benar, jumlah roti ada 7, jumlah ikannya 6. Ayo, siapa yang jawab rotinya 7, ikannya 6? Wah, banyak pasti ya. Tapi satu orang yang tercepat yang jawab 7 roti sama 6 ikan adalah dari kelas Pratama 2. Makin deg-degan. Kelas Pratama 2, kelasnya Cici Dewi, terus ada Cici Jen, ada Koko Calvin di situ. Ada siapa lagi? Ada yang lain nggak? Ayo, siapa? Ingat nggak gurunya siapa? Nama yang menang adalah Aldrey. Ya, selamat untuk Aldrey dari Pratama 2. Nanti sebentar Live Kids akan menghubungi kamu pasti, nanya-nanya untuk ngirim hadiahnya ya. Selamat. Terus teman-teman yang lain jangan putus asa,
jangan kecil hati karena ya tadi kan minggu ini juga ada gamesnya, jadi kalian siap-siap aja, buru-buruan nanti ya, jadi mungkin kalian yang akan juaranya di minggu ini ya. Tetap semangat adik-adik, tetap sukacita, tetap menantikan hari Minggu tuh untuk ibadah online lagi bareng kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Kami dari tim pengembalaan Life Kid mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kid hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.